Kembali kita lanjutkan dengan membahas gambaran soal UTBK 2023 sampai hari keempat. Bersama saya, Marco Study Club. Bisa kalian konsultasikan soal atau beragam berkaitan dengan tes masuk perguruan tinggi. Hal utama yang ingin saya tandaskan di dalam UTBK sebenarnya adalah matematik. Karena ini termasuk soal tersulit dan tempat untuk memperoleh skor tinggi. Matematik itu adanya di PM, penalaran matematik, PK, pengetahuan kuantitatif, dan PU, penalaran umum. Makanya pada kesempatan ini tiga-tiganya akan kita bahas. Dan berbeda cara mengerjakannya. Soal penalaran matematik selalu diawali ada soal cerita, lalu ada beberapa pertanyaan. Dan sesuai dengan kisi-kisi, yang biasa ditanya itu yang pertama adalah tentang persamaan dua variabel gitu ya. Untuk persamaan dua variabel, kalau bisa jangan XY lambangnya ya, tapi sesuai nama. Jadi kalau tenda 2 siswa, sebut aja D. Kalau tenda 4 siswa, sebut aja E. Jadi tendanya itu 60. Jadi D ditambah E itu 60. Bisa ya? Dari banyaknya tenda tadi. D itu tenda 2 siswa, E itu tenda 4 siswa. Kemudian kalau jumlah siswa, ya berarti yang 2 tenda dikali 2, yang 4 siswa dikali 4. Kan terisi penuh ya? Itu 202. Oke, dua persamaan, dua variabel, maka kita substitusi eliminasi. Yang ditanya adalah tenda 2 siswa, berarti 4 siswanya kita hilangkan. E-nya kita hilangkan dengan jalan yang di atas dikali 4. Kalau dikali 4 jadi sama kan? Udah dengan dikurang maka dapat, yaitu 2D sama dengan 38. Oke, ya udah. 2D itu apa? Tenda dikali 2, itu sudah jumlah siswa. Jadi 38 itu sudah merupakan jawaban. Tahu maksudnya? Cepatnya di sini. Nah, kalau tendanya berarti 38 dibagi 2. 19. Bisa ya? Nah, sekarang yang tenda 4 siswa ya berarti 60 dikurang 19. Biayanya 15.000. Bodoh amat 1.000 kali 15. Yang tenda 2 siswa tadi 38 dari 19 dari 38 dibagi 2. Kamu kaliin dapat. Jadi jawabannya 805. Ribunya boleh dicoret. Gitu ya, membahas cepat soal penalaran matematik. Dipotong-potong aja, lambangnya disederhanakan dan seterusnya. Oke. Selain ada soal cerita, biasanya soal-soal yang cerita-cerita biasa, cerita lepas. Sesuai nama aja. Bagian ya berarti B. 1/4 B ditambah 5 sama dengan setengah B. Nah, itu berapa B-nya? Oke. Nah, sekarang kita bisa pindahin unsur yang sama, berarti 5, 1/4 pindah jadi min, samakan penyebut, maka berapa bagian? Yaitu kapasitas bejananya itu. Jadi 4 kali 5, 20. Jadi jawaban yang C. Tolong ya, kecepatannya ditingkatkan. Nomor 4. Sama juga tentang pengubinan kisi-kisinya. Udah pasti masang karpet, masang batu bata, masang apa itu dari hari pertama keluarnya itu terus. Hanya soalnya diganti-ganti aja. Nah, luasnya diketahui panjang kali lebar 105. Nah, lebarnya bilangan bulat antara 6 sampai 11, 7, 8, 9, 10. Panjangnya juga harus bulat. Artinya kalau 105 dibagi lebar itu panjang harus bulat. Kalau cuma bagi 10 kan nggak bulat. Bagi 9 nggak bulat. Bagi 8 nggak bulat. Yang bulat dibagi 7. Berarti jawabannya 15. Itulah panjangnya. Yaitu jawaban yang B tersebut. Bisa ya? Dipahami? Oke. Nah, peluang muncul di dalam penalaran matematik. Yang diketahui peluangnya sepertiga, yang ditanya peristiwanya mana gitu loh, yang peluang sepertiga, yaitu mengambil 2 bilangan dari 3 bilangan. Dan peluang itu kejadian bagi semesta. Semestanya apa? 3 diambil 2, bisa kombinasi. Pakai tabulasi juga bisa kan? Jadi kalau 1, 2, 4 diambil bisa 1, 2, 1, 4 atau 2, 4. Ada 3 ya semestanya ya. Nah, kejadian yang A, yang nomor 1, itu apakah peluangnya sepertiga? Yaitu selisihnya genap.
Selisih genap kalau 2 dengan 1 kan 1, nggak genap. 4 dengan 1, 3, nggak genap. Yang genap hanya ada 1, 4 dengan 2. Berarti kejadiannya 1 dari 3. Sepertiga, 1 betul. Kalau 1 betul, 3 nggak usah dicek ya. Kalau punya soal kayak gini ya, pasti betul. Kita cek nomor 2. Dua bilangan yang hasil kalinya prima. Ini kita kalikan 2 dengan 1 prima. 2 dengan 4, 8 bukan prima. 4 dengan 1 bukan prima. Berarti hanya satu kemungkinan, yaitu 1 kali 2. Berarti kejadiannya 1, peluangnya dari 3. Berarti sepertiga. Betul juga nomor 2. Kalau 1 betul, 3 pasti betul, 2 pasti betul. Cek nomor 4-nya. Yaitu kelipatan. 1, 2, 4. Kelipatan berapa? 1 kelipatan 2, ya. 1 kelipatan 4, ya. 2 kelipatan 4, ya. Ada 3 kemungkinan ya kejadiannya ya. Padahal semestanya 3. Ya berarti peluangnya 1. Berarti bukan sepertiga. Berarti 4 salah. Padahal 1 betul, 3 pasti betul. Dan ternyata 2 betul, 4 salah. Berarti jawabannya adalah yang A tersebut. Bisa ya? Tolong diulang-ulang rekaman ini sampai mendapatkan bentuk pengertian yang jelas sempurna. Oke. Nomor 6. Statistik loh ya. Tapi sederhana ya. Mencari mana data terbesar, terkecil, diurutin, median di tengahnya, jangkauan gede kurang kecil, paling rata-rata ditambah dibagi jumlahnya. UTBK sekarang relatif lebih mudah loh dibanding tahun-tahun sebelumnya sampai simpangan baku segalanya kan capek ya. Sekarang sangat mudah sekali. 3 data. Nah, kata-kata dilihat ya. 3 kali nilai rata-rata kelompok 1, 3 kali nilai rata-rata kelompok 1, ya kan? Terus ditambah 2 kali rata-rata kelompok 2, ya kan? Sama dengan median dari kelompok 2 ditambah dengan 7. Ini kan persamaannya. Oke. Nah, ini coret-coret dapat dan A-nya ketemu. Ternyata A-nya 9. Jadi datanya berarti 2, 4, 6, 7. Karena A-nya 9, berarti 8 dan 9. Jadi nomor 1 betul ya. Data kelompok 1 terbesar adalah A karena A-nya 9. Betul. Oke. Lalu yang nomor 2, median kelompok 1 sama dengan A min 2,5. Median itu adalah di tengah-tengah ini kan, karena 9 ya, 6,5. Sementara A-nya tadi 9, kalau kita lagi juga 6,5. Berarti 2 juga betul. 1, 2 betul. Nah, tinggal nomor 3-nya. Betul enggak? Jangkauan kelompok 1 ya berarti adalah 9 dikurang 2, 7. Ternyata salah. Berarti yang betul adalah 1 dan 2. Berarti jawabannya D. Tolong ya dilatih terus ya pemahamannya untuk statistik di penalaran selalu muncul. Oke. Sekarang kita masuk ke penalaran umum ya, penalaran umum. Oke, penalaran umum. Sama ini, susun aja. Gimana? Kemampuan mesin X 3 kali Y. Mesin Y 30 selama 5 jam. Berarti 1 jamnya dibagi. Katanya X3Y, berarti 3 kali 6 per jam loh ya. Yang ditanya adalah dalam 2 jam mesin X. Berarti kalikan 2. 18 kali 2, 36. Coba bedanya matematik kalau di penalaran umum itu pendek banget. Ya, lebih cepat gitu ngitungnya. Jelas? Kita ingin menjumlahkan bilangan genap antara 5 sampai 60 dan ganjil. Ya, kalau kita lihat antara bilangan jumlah genap 5 sampai dengan ini kan selalu di atas. Duh, lebih gede kan? Lebih gede kan daripada 7 lebih gede. Ya udah, sudah pasti. Kalau gitu lebih besar, berarti X lebih dari Y. Secepat itu mengerjakannya. Oke? Lalu ini juga gampang banget deretnya ya. Tinggal ini pasti 17 nih. Dari mana? Tambahin, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Selesai. Ya, mudah sekali. Kemudian kita ke kemampuan kuantitatif. Kalau tadi penalaran umum, ini kemampuan kuantitatif. Itu juga gitu, pendek-pendek pembahasannya kok. Udah, kita bikin aja gimana caranya 2X. Ya tinggal dipindahin aja min. Jadi min 2X kurang dari 2. Padahal min 2X itu P. Q-nya 2. Ya udah, berarti P kurang dari Q. Coba, sesimpel itu. Lebih banyak yang gampang kok. Ya.
Kemudian matrik singular keluar. Matrik keluar lo ya, yaitu matrik yang tidak punya inverse, determinannya 0, berarti diagonal kiri dikurangi diagonal kanan sama dengan 0, tinggal jembrengin dapat, maka X-nya adalah min 5, berarti C. Hitung pangkat muncul setiap hari dari hari pertama. 5, 20 adalah angka 4 kali 5. Berarti ini kita ganti 4 kali 5, dibuka kurungnya dan seterusnya. Ketemulah jawabannya 50. Yaitu yang C. Bisa? Deret barisan geometri muncul. Masih ingat geometri? A, R, N pangkat min 1. Kalau suku pertama berarti jadi A saja. Suku ke 5 dikurang 1, 4 dan seterusnya. Nah ini kalau kita kalikan maka ketemulah seperti itu dan tidak lain dari 4 pangkat 5. Ya udah ini tidak lain suku ke 14 kan ya. AR pangkat 13 berarti jawabannya suku ke 13 adalah 4. Oke. Sama. Topiknya bisa sama ya, tapi soalnya berbeda. Topiknya yaitu persamaan dua variabel. Sesuai nama aja. A itu adik, K itu kakak. Oke, lalu kita substitusi aja ya. K-nya diganti dengan 2A-4. Ketemu. Adiknya adalah 12. Saat ini yang ditanya 10 tahun kemudian, berarti 22. Oke. Anggap aja cabai itu A, bawang itu B, buah itu C. Berarti persamaan pertama 10A plus 8B 200.000. Persamaan kedua 10C aja buahnya ya. Tambahin, dapat. Ini seolah-olah nggak bisa dikerjain ya, karena hanya ada 2 pernyataan, persamaannya 3 variabel. Keadaan tertentu bisa. Jelas ya? Biasa bilangan berpangkat, kita buka dulu pangkatnya. Lalu kita geser semuanya jadi persamaannya di atas dan pasti dapat jawabannya yang B. Bisa ya? Saya kira berulang-ulang seperti ini. Nah, nomor 17 ini kemarin keluar soal begitu dan ini bisa digunakan cara cepat. Ini pasti 15 nih jawabannya. Dari mana? Karena ini ada perkalian atau pengurangan bilangan, pembagian pangkat, nggak ada pangkat, hasilnya nggak ada pangkat. Maka cukup yang kamu lihat yang angkanya saja tanpa lihat pangkat. Angkanya 60 dibagi 4, 15. Selesai. Itu cara cepatnya. Kalau cara biasanya ya dikeluarin. Ketemulah 15. Jadi nanti kalau keluar bilangan yang pangkat begini, tinggal kamu bagi aja yang tanpa pangkat. Kenapa Pak? Karena ini nggak ada pangkat. Terus pangkat tuh buat apa Pak? Ya buat biar yang bikin soal ada kerjaan. Kamu nggak usah ngerjain ya, biarin yang bikin soal sibuk sana, pusing bikin soal mungkin 15 menit. Kamu ngerjakannya hanya 1 detik. 60 dibagi 4, 15. 18 kayak SMP ya, ada irisannya ya, ya kan? Berapa banyaknya? Tinggal ditambahin semua. 2 tambah 20 tambah 8, 30. Oke, segampang itu ya. Hasil kali. Nah, kali ya. Berarti kita kalikan atas kali atas. Ingat bentuk kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. A plus B A min B. Sehingga yang sebelah kiri jadi ini. Sebelah kanan jadi itu. Dengan keluar 2. 2 min X keluar. Nah, kalau 5 min X dibagi X min 5. Itu jadi min. Itu aja gampangnya. 5 min X dibagi X 5 itu min. Nah, min ini boleh ikut atas, boleh ikut bawah. Biasanya ikutkan bawah. Sehingga jawabannya yang C. Dengan cara yang sama nomor 20 ini juga bisa kamu kerjain. Ini jadi min jadi 2. Jadi min jadi 2 ya kan? Karena nggak ada 2 di bawah kan? Dan ketemulah jawaban yang B. Coba buktikan. Nomor 21 ini seperti sebelumnya ya. Persis soal keluar sama itu bisa 2 hari berturut-turut. Jawabannya 21. Nah, yang hari keempat limit muncul. Masih ingat limit? Masukin aja. Ini kalau kamu masukin, bawahnya ketemu 0, atasnya ketemu 0. Kalau ketemu 0 per 0, diturunkan. Turunan X kuadrat 2X. Turunan kurung X adalah kurung saja. Turunan min 3A dia nggak punya. Turunan X itu 1, karena di bawah nggak ada artinya. Turun A itu nggak punya. Nah, kalau udah turunin, masukin lagi X-nya itu A. Kalau X-nya itu kita masukkan A, maka menjadi A plus 3. Ternyata sama. Nanti limit sama dengan nilai Q-nya. Berarti jawabannya P sama dengan Q. Bisa ya?
Berikutnya, nah nilai mutlak keluar ya, tapi nggak serta-merta mengerjakannya kayak soal matematik ya. Oke, intinya apakah garis bilangan ini merupakan penyelesaian dari pertaksamaan mutlak itu? Jika M 10 dan M-nya min 5. Berarti kayak gini. Berapapun nilai X kita masukkan, ini pasti benar, pasti lebih gede min kan, karena ini adalah sebuah nilai mutlak, pasti positif. Jadi ini pasti benar. Sehingga ini bukan penyelesaian. Apakah penyelesaian? Bukan. Berarti udah jawaban. Nomor 1 aja cukup. Nomor 2, M ditambah N min 2. Berarti kemungkinannya banyak. Jadi bisa iya, bisa tidak. Berarti pernyataan 2 tidak cukup. Berarti jawabannya pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Itulah ya. Kita lanjutin nanti dengan melihat gambaran soal hari kelima. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.